Hai Sobat Wibi Kembara, sore ini saya berada di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Sebelah kiri saya adalah BKT atau Banjir Kanal Timur. Cuaca pada sore ini cerah ceria. Ini adalah kali pertama saya mengunjungi kawasan ini. Dan saya baru tahu jika sungai Banjir Kanal Timur mengalir hingga di kawasan Marunda ini. Saya pernah membuat liputan soal Marunda, yaitu Pantai Wisata Marunda dan Rumah Si Pitung. Silakan teman-teman klik linknya, ada di deskripsi. Nah, itu dia pintu air Marunda. Dan lihat tuh, ternyata ada salju di Jakarta Utara. Wow, banyak banget saljunya di tempat ini. Putih ya, memang benar-benar seperti salju. Gumpalan busa putih menggulung keluar dari pintu air Wir 3 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, dan mengalir menyusuri ujung kali Banjir Kanal Timur ini menuju ke Laut Jawa di utara Jakarta. Sepertinya busa baru terlihat setelah air melewati pintu air yang menuju ke muara. Busa-busa itu muncul saat air kali jatuh dari pintu air yang tak terbuka penuh. Beberapa warga sekitar menyebut fenomena busa di BKT ini sudah terjadi sejak lama. Salah seorang penjual kopi dan minuman instan yang berjualan di taman dekat pintu air sejak 6 tahun lalu mengatakan busa nyaris muncul setiap hari. Katanya hampir tiap hari, tapi kadang-kadang muncul, tapi kadang-kadang juga tidak muncul. Salju di Marunda. Ya ada orang nih, kalau ada orang cakep. Warga di sini menduga pencemaran bukan berasal dari limbah rumah tangga, tapi dari pabrik. Bahwa intensitas busa yang ada di sungai ini biasanya meningkat saat musim hujan. Sementara ketika kemarau, busa nyaris tak terlihat. Kegiatan mancing. Pintu air Marunda. Jadi busa ini muncul kalau pintu airnya dibuka. Ini sumber busanya dari mana ya? Seolah-olah kayaknya Jakarta ini turun salju. Keren juga nih, salju di kota Jakarta Utara. Nah, busanya sampai di situ, terus habis itu di sana nggak ada lagi busa, langsung hilang busanya. Di ujung sana itu langsung hilang busanya. Sekarang ini adalah di bulan Juni 2025 dan memang masih musim hujan, padahal sekarang ini sudah menginjak menuju ke musim kemarau. Meski begitu, sebagian besar warga tidak merasa khawatir. Bahkan mereka menganggap busa itu mempercantik pemandangan, seolah Jakarta sedang turun salju. Ya enggak? Tak ada kekhawatiran warga terhadap ikan-ikan yang ternyata tahan banting di tempat ini. Mereka masih hidup. Ikan ditangkap dari air penuh busa itu lalu dikonsumsi. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta menduga busa putih yang muncul di pintu air 3 Marunda Banjir Kanal Timur berasal dari limbah domestik warga.
Dapatnya plastik. Umpannya udang. Umpannya udang. Dapatnya plastik. Mas, modalnya itu berapa berarti udangnya? Modalnya satunya 1.500, Pak. Ini ya udangnya ya? Iya, Pak. Udang hidup. Udang hidup. Ada berapa biji ini? 20 biji, Pak. 20 biji berapa duit? 30. 30.000. Oh, dia pakai O2 apa pakai sirkulasi supaya dia tuh seger ya. Pakai baterai. Pakai baterai. Nih, modalnya ini nih. Para penghobi memancing. Serius, tidak kaleng-kaleng nih peralatannya. Di sekitar sini itu jadi semacam tempat wisata juga, karena memang tempatnya itu nyaman, sejuk ya, asri dengan banyak pohon-pohon apa di sini nih. Ini pohon, ada semacam pohon terembesi juga dan pohon yang lain. Ini ada tempat untuk kita bisa minum-minum sama jajanan, ada gorengan. Di situ juga ada yang jual gorengan juga. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pemancing pada sore hari ini. Cuaca lumayan cerah. Menurut Humas DLH DKI Jakarta, saat kejadian tinggi muka air di WIR 3 BKT mencapai 4,1 meter dan berstatus siaga. Sesuai prosedur, seluruh pintu air dibuka penuh untuk mengurangi tekanan. Pembukaan pintu air inilah yang menyebabkan turbulensi air cukup kuat dan sehingga memicu timbulnya busa. Busa tersebut terbawa arus ke hilir hingga sekitar 1 km sebelum menghilang. Ini tempat ini namanya apa, Pak? BKT, Banjir Kanal Timur. Oh, ini Banjir Kanal Timur. Ini suasananya nih, jembatan penghubungnya seperti ini. Nah, ini ada yang jual gorengan di sini nih, jual ikan apa nih, Pak? Bader. Wader. Berapaan satu bijinya nih? Kalau ini gudangnya 4.000. Ini apa ini, Pak? Oh. Waduh, kayaknya enak nih. Bapak jualan lama di sini? Udah jualan lama di sini? Ini kalau yang mau wader di daerah Marunda, itu cara gorengnya tuh. 9 tahun, Pak. 9 tahun. Berapa tahun? 9. Gus. Seger, fresh dari penggorengan. Berapa? 2. Sama ini 1. Yang panas aja, panas. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Pos Duga Airwear 3. Diduga busa itu berasal dari limbah rumah tangga seperti deterjen yang terbawa air hujan dari hulu. DLH DKI telah mengambil sampel air untuk dianalisa di Laboratorium Lingkungan Hidup daerah. Nah, itu dia. Busanya tuh. Munculnya di situ tuh. Busanya.
Ketinggian air bisa terlihat di sini 420 cm. Hasilnya akan menjadi dasar evaluasi dan langkah lanjutan terkait limbah domestik di sungai. Konon busa kerap muncul akibat limbah masyarakat yang mengandung deterjen keras. Deterjen keras adalah deterjen yang buihnya banyak karena kandungan kurang ramah lingkungan seperti MPAS atau methylene blue active surfactant. Apakah mungkin warga di sepanjang BKT menggunakan deterjen yang tidak ramah lingkungan alias deterjen keras? Deterjen apa saja sih yang ramah lingkungan? DLH katanya akan melakukan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha cuci kendaraan dan laundry di sepanjang BKT yang membuang limbah tanpa pengolahan. Kedepan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun sistem pengolahan air limbah domestik atau SPALD untuk menghasilkan air limbah yang aman dibuang ke badan air. Tinggi muka air pada hari ini mencapai 4,2 meter atau berada pada status siaga. Dalam kondisi status siaga sesuai SOP pengendalian banjir, seluruh pintu air di Wir 3 dibuka penuh untuk mengurangi tekanan air sehingga memicu turbulensi air yang cukup kuat dan menimbulkan busa di sekitar area pembukaan pintu sungai. DLH sudah mengambil langkah tanggap darurat dengan mengambil sampel air di lokasi kejadian untuk dilakukan analisis di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah. Hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi lebih lanjut dan menentukan langkah penanganan ke depan terutama terkait potensi limbah domestik yang masuk ke badan air. DLH terus memantau kondisi sungai secara berkala dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Masyarakat sekitar sepertinya tidak masalah dengan adanya busa di dekat pintu air. Malah bisa menjadi objek wisata. Bahkan banyak juga pemancing yang datang pada sore ini. Tadi jika tidak salah ada sekitar 10 orang pemancing. Jika jalan lurus terus akan sampai di muara sungai BKT yang bertemu dengan Laut Jawa. Terima kasih telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Salam sehat dan selalu semangat.